Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Sidang melanjutkan perkara pengujian undang-undang dengan nomor register perkara nomor 107/PUU/20 Romawi/2023 atas nama Bila dan Muhammad Irwanda Rahanda sebagai pemohon dengan agenda perbaikan permohonan pada hari Selasa 21 November 2023. Dengan ini sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda kita siang ini adalah perbaikan permohonan dan naskahnya sudah kami terima. Oleh sebab itu, pemohon dapat menyampaikan poin-poin yang menjadi perubahan atau perbaikan saja, tidak perlu secara seluruhnya. Tetapi nanti ditutup dengan membacakan seluruh apa yang menjadi permintaan ataupun petitum. Dipersilahkan Saudari Freddy. Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Freddy Sinta untuk membacakan pokok-pokok perbaikan permohonan perkara nomor 107/PUU/7 Romawi/2023. Secara garis besar, perbaikan permohonan yang diubah sesuai dengan nasihat hakim pada sidang pemeriksaan pendahuluan, yaitu berupa penambahan jabaran putusan yang dijatuhkan pada pemohon, mulai dari putusan pengadilan negeri hingga putusan kasasi Mahkamah Agung yang memperoleh kekuatan hukum tetap divonis lepas, diantaranya A. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 867/2021/PNJKT untuk terdakwa Bribtu R.K. Harmadani dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap terdakwa Ibda Muhammad Ikhwan Randa nomor 868/2021/PNJKT yang telah memutus bahwa pemohon terlepas dari tuntutan hukum karena perbuatan yang didakwakan telah terbukti namun terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar. B. Putusan Mahkamah Agung nomor 938/K/Pit/2022 dan 939/K/Pit/2022 tanggal 12 September 2023 pada tingkat kasasi Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum. Oleh karenanya, putusan tersebut tetap mengacu kepada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa setelah diputus lepas dari tuntutan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Mahkamah Agung dan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap itu telah dieksekusi, pemohon selayaknya mendapatkan hak untuk menuntut rehabilitasi sehingga harkat martabat, kehormatan dan rasa aman yang telah dirugikan selama berjalannya proses persidangan dapat dipulihkan kembali. Kemudian Yang Mulia, mengingat kerugian konstitusional pemohon berkaitan dengan keadilan yang diperoleh pemohon dan perlindungan terhadap adanya sifat diskriminatif, maka pemohon menambahkan batu uji pada UUD NRI 1945, yakni pasal 28I ayat 2 sebagai batu uji dalam pemohon uji material terhadap Undang-Undang Akuo. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 30C huruf H UU Perubahan Kejaksaan bertentangan dengan UUD NRI 1945. 3. Menyatakan pasal 30C huruf H UU Perubahan Kejaksaan bertentangan dengan UUD NRI 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian pokok-pokok perbaikan permohonan perkara nomor 107/PUU/7 Romawi/2022 dibacakan atas perhatiannya. Pemohon ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini selain perbaikan sebagaimana disarankan pada sidang pendahuluan, pemohon menambahkan batu uji atau hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya pasal 30C huruf H Undang-Undang Perubahan Kejaksaan, yakni pasal 281 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Kemudian di Mahkamah Kepanitiaan sudah menerima bukti P1 sampai dengan P17. Betul ya? Ya, benar, Yang Mulia. Ya, dengan demikian alat bukti pemohon sudah kami cermati.
Maka dengan ini alat bukti pemohon dari P1 hingga P17 kita sahkan. Baik, selanjutnya adakah hal-hal yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Ya, jadi hasil sidang kita hari ini, perbaikan permohonan akan dilaporkan nanti oleh majelis panelis ke rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 3 hakim. Dari RPH itu nanti akan ditentukan bagaimana kelanjutan dari permohonan saudara. Bisa dipahami pemohon? Bisa yang mulia. Nanti akan disampaikan oleh kepanitraan bagaimana perkembangan selanjutnya dari permohonan saudara. Baik, dengan ini sidang selesai dan ditutup. Sidang melanjutkan perkara pengujian undang-undang dengan nomor register perkara 107/PU/20 Romawi/2023 atas nama Bila dan Muhammad Irwan Rahanda sebagai pemohon, dengan agenda mendengarkan keterangan pemerintah dan DPR pada hari Selasa 28 November 2023. Dengan ini sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, dari pemerintah siapa yang hadir dalam persidangan ini? Perkenalkan, saya Alkah SIP Mbok selaku Dirjen Mitigasi PUU yang dalam kesempatan kali ini mewakili Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan keterangan atas nama Presiden yang mulia. Baik, Bu Alra, silakan dibaca keterangannya. Baik yang mulia. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada pihak DPR siapa yang hadir? Baik, terima kasih yang mulia. Perkenalkan, nama saya Profesor Dr. Jeremia Manhattan, SHMU dari Komisi 3 DPR RI yang mulia. Baik, dipersilahkan untuk membacakan keterangannya. Baik yang mulia. Baik, terima kasih. Kemudian di Mahkamah Kepanitraan telah menerima bukti P1 sampai dengan P12 dari pihak DPR, betul ya? Ya, benar yang mulia. Ya, dengan demikian alat bukti DPR sudah kami cermati. Maka dengan ini alat bukti DPR dari P1 hingga P12 kita sahkan. Kemudian Kepanitraan juga telah menerima bukti P1 sampai dengan P13 dari pihak pemerintah, betul ya? Benar yang mulia. Dengan demikian alat bukti pemerintah yang telah dicermati, maka dengan ini alat bukti terkait dari P1 hingga P15 kita sahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pemohon, apakah ingin mengajukan ahli atau saksi? Iya yang mulia. Saya akan menghadirkan seorang ahli. Baik, kalau begitu sidang selanjutnya akan diadakan pada hari Selasa 5 Desember 2023 pukul 13.30 WIB. Agendanya adalah mendengar keterangan dari ahli pemohon sebagaimana yang telah diajukan kepanitraan itu sebanyak 3 orang. Ya, dengan demikian sidang ini selesai dan ditutup. Sidang lanjutan dalam perkara pengujian undang-undang dengan nomor perkara 107/PU/20 Romawi/2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda sidang pada hari ini, mendengarkan keterangan ahli dari pemohon. Pemohon menghadirkan 3 orang ahli. Untuk ahli yang pertama bernama siapa? Untuk ahli yang pertama bernama Nabila SHMH. Ia merupakan ahli hukum perundang-undangan yang mulia. Petugas, tolong hadirkan ahli. Ahli, silakan duduk. Saudari Nabila SHMH. Benar yang mulia. Saudari dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Kepada saudari ahli, berdasarkan pasal 49 ayat 2 PMK nomor 2 tahun 2021, sebelum memberikan keterangan, saudari di sini diharuskan untuk diambil sumpahnya. Kepada saudari ahli, silahkan berdiri dan menghadap Yang Mulia Habibah untuk diambil sumpahnya. Baik, saudari ahli pemohon Nabila SHMH untuk mengikuti lafaz yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah saya bersumpah Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. sesuai dengan keahlian saya. Baik, cukup, silakan kembali. Saya serahkan kembali pada Yang Mulia.
Baik, saudari ahli, dipersilahkan untuk menyampaikan keterangannya di tempat yang telah disediakan. Baik yang mulia. Baik, untuk kuasa hukum pemohon, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau diperdalam dari ahlinya? Tidak ada yang mulia, saya rasa sudah cukup. Tidak ada. Pemberi keterangan DPR, apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih yang mulia. Ada yang mulia? Saudara ahli tadi menjelaskan mengenai betapa pentingnya kepastian hukum dalam konsep kita bernegara. Demikian juga diatur dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Akan tetapi, apakah mutlak kepastian hukum itu menjadi satu-satunya landasan dalam ketentuan Undang-Undang AKUO? Atau mengingat dalam pasal 28D ayat 1 pun menyatakan adanya jaminan kepastian hukum yang adil, sehingga keadilan juga berperan menjadi peran penting dalam pembentukan UU. Terima kasih. Silakan dijawab saudari ahli. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, jadi benar, kepastian hukum itu adalah prinsip dasar dalam sistem hukum kita. Di mana hal ini juga diamanatkan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi meskipun kepastian hukum sangat penting, keadilan juga merupakan aspek krusial yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi kedua prinsip ini bekerja bersama untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Dari kami cukup ini. Dari pemerintah bagaimana? Pemerintah tidak ada pertanyaan yang mulia. Baik, karena para pihak merasa cukup, saudari ahli, bila majelis hakim memerlukan keterangan saudari ahli lebih lanjut, apakah saudari ahli bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, saudari ahli dipersilahkan kembali ke tempat. Baik, terima kasih yang mulia. Berikutnya, majelis hakim akan mendengarkan keterangan dari ahli kedua. Kuasa hukum pemohon menghadirkan siapa? Ahli kedua bernama Putri SHMH selaku ahli hak asasi manusia yang mulia. Petugas, tolong hadirkan ahli. Silakan duduk, ahli. Saudari Putri SHMH, Benar yang mulia. saudari dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Kepada saudari ahli, berdasarkan pasal 49 ayat 2 PMK nomor 2 tahun 2021, sebelum memberikan keterangan, saudari di sini diharuskan untuk diambil sumpahnya. Kepada saudari, silahkan berdiri menghadap Yang Mulia Habibah untuk diambil sumpahnya. Baik, saudari pemohon Putri SHMH untuk mengikuti lafaz yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah saya bersumpah Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. sesuai dengan keahlian saya. Baik, terima kasih saudara ahli, silakan duduk kembali. Saya berikan kembali kepada Yang Mulia Ketua. Baik, saudari ahli dipersilahkan untuk menyampaikan keterangannya di tempat yang telah disediakan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, untuk pemohon dipersilahkan, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau diperdalam dari ahlinya. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari ahli tadi menjelaskan bahwa hak asasi manusia atau HAM dapat dibatasi. Namun dalam melakukan pembatasannya, negara dihadapkan pada beberapa prasyarat yang ketat yang harus diuji kelayakannya oleh negara. Bisa saudari ahli jelaskan apa maksud dari syarat-syarat tersebut? Lalu coba saudari ahli jelaskan kaitannya dengan hak asasi manusia dalam proses peradilan. Silakan dijawab untuk saudari ahli. Baik, terima kasih yang mulia. Jadi begini, syarat-syarat pembatasan oleh negara itu diatur dalam pasal 29 HAM, di mana hal ini meliputi yang pertama, setiap orang itu dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh. Kemudian yang kedua, dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain. Kemudian yang ketiga, hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimanapun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Baik, terima kasih saudari ahli. Dari kami cukup yang mulia. Baik, dari DPR apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, terima kasih. Tadi saudara ahli menjelaskan mengenai jenis perlakuan yang diskriminatif. Dalam hal ini, pemohon mendalilkan ketentuan AKUO bersifat diskriminatif terhadap pemohon. Namun, saudara ahli, coba saudara jelaskan mengenai perbedaan sifat diskriminatif dari perlakuan seseorang dan dalam konsep ketatanegaraan dalam kaitannya dengan ketentuan perundang-undangan. Terima kasih. Silakan dijawab saudari ahli.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, berkenaan dengan hal tersebut, negara Indonesia memang wajib untuk menghormati dan memastikan kepada semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya hak-hak yang diakui dalam Kovenant ICCPR tanpa pembedaan apapun. Jadi baik seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, kemudian juga asal-usul, kekayaan, kelahiran, ataupun status lainnya. Jadi selain itu juga, setiap orang berhak terjaminnya persamaan di depan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Jadi hal ini merupakan prinsip dasar dan umum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana ini juga merupakan nafas dari ketentuan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 4 UU HAM. Baik, terima kasih saudara ahli. Dari kami cukup ya. Dari pemerintah bagaimana? Kami cukup Yang Mulia. Baik, keterangan ahli Putri kami cukupkan. Saudari ahli, bila majelis hakim memerlukan keterangan saudari lebih lanjut, apakah saudari ahli bersedia? Bersedia Yang Mulia. Baik, saudari ahli dipersilakan duduk ke tempat, kembali ke tempat yang disediakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ahli ketiga bernama Bila, selaku ahli hukum acara pidana Yang Mulia. Petugas, tolong hadirkan ahli. Ahli, silakan duduk. Saudari Bila SHMH, Benar Yang Mulia. saudari dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Kepada saudari ahli, berdasarkan pasal 49 ayat 2 PMK nomor 2 tahun 2021, sebelum memberikan keterangan, saudari di sini diharuskan untuk diambil sumpahnya. Kepada saudari, silahkan berdiri dan menghadap Yang Mulia Habibah untuk diambil sumpahnya. Baik, sebelum memberikan keterangan, ahli harus disumpah terlebih dahulu. Saudari ahli bisa berdiri dan mengikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah saya bersumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, Sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. sesuai dengan keahlian saya. Baik, terima kasih. Saudari ahli dipersilahkan duduk kembali. Saya serahkan kembali kepada Yang Mulia Ketua. Saudari ahli, dipersilahkan untuk menyampaikan keterangannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, untuk pemohon dipersilahkan barangkali ada yang ingin diperdalam dari ahlinya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dari pasal 263 ayat 2 yang telah dijelaskan oleh saudari ahli bahwa dalam permintaan pengajuan harus dilakukan dengan dasar yang pertama, yakni apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat. Dalam hal ini, apa makna dari keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat menurut saudari ahli? Silakan dijawab saudari ahli. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi terkait hal itu, selanjutnya, apakah pihak-pihak yang berperkara yang diatur dalam pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman dapat diartikan bahwa pihak JPU dapat serta-merta mengajukan permohonan peninjauan kembali? Silakan dijawab saudari ahli. baik, terima kasih Majelis. Jadi terkait pihak-pihak itu, Ada lagi saudari pemohon? Cukup Yang Mulia. Baik, dari pemerintah apakah ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Ya, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Baik saudara ahli, dalam sistem peradilan pidana telah ditetapkan beberapa asas dan prinsip sebagai acuan dasar penegakan hukum dalam melakukan proses hukum. Coba saudara ahli jelaskan sebagaimana penting asas proporsionalitas dan asas kesamaan kedudukan bagi para pihak. Silakan dijawab saudari ahli. baik, terima kasih Yang Mulia. Nah, baik, jadi begini, berkenaan dengan hal tersebut, jadi asas persamaan di hadapan hukum itu merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum. Nah, jadi asas ini dapat menjadi tolak ukur bagaimana hukum itu dapat berkeadilan kepada seluruh masyarakat. Kemudian, asas proporsionalitas juga mendasarkan pada proporsional antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban. Jadi, dengan adanya asas ini, maka sistem peradilan pidana bukan sekedar menjelaskan dan melaksanakan hukum, melainkan seberapa jauh penerapan hukum cukup beralasan dan memenuhi sasaran-sasaran yang diinginkan. Nah, jadi menurut asas ini, setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sama di depan hukum. Bagaimana pemerintah? Cukup Yang Mulia, terima kasih. Dari DPR bagaimana? Kami cukup Yang Mulia. Baik, bila para pihak merasa cukup, dari meja hakim Yang Mulia Habibah ada pertanyaan, saya persilakan.
Baik, terima kasih. Saya bertanya kepada saudari ahli. Saudari ahli, Mahkamah Konstitusi sebelumnya sudah pernah mengeluarkan putusan yang pada intinya melarang jaksa melakukan peninjauan kembali. Namun sebelumnya sudah ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang memperbolehkan peninjauan kembali oleh jaksa. Sebagaimana diketahui, kedua putusan lembaga peradilan tersebut putusannya bersifat final dan mengikat. Bagaimana pandangan saudara ahli terkait hal tersebut? Silakan dijawab untuk saudari ahli. Baik, Yang Mulia. Jadi benar bahwa MA telah menerbitkan jurisprudensi yang mengatur bahwa jaksa dapat mengajukan peninjauan kembali. Namun dengan adanya putusan MK yang menafsirkan bahwa pasal 263 KUHP yang melarang jaksa untuk melakukan peninjauan kembali, maka jurisprudensi tersebut menjadi tidak berlaku karena bertentangan dengan KUHP. Baik, terima kasih. Dari saya cukup, Yang Mulia Ketua Majelis. Baik, keterangan ahli bila kami rasa sudah cukup. Baik, karena para pihak sudah merasa cukup, silakan ahli bila dan para ahli yang telah memberikan keterangannya dipersilahkan meninggalkan ruang sidang dan identitas dapat diambil di kepaniteraan. Dengan demikian, agenda sidang mendengarkan keterangan ahli pemohon sudah selesai. Untuk sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada 5 Desember 2023 dengan agenda keterangan ahli dari DPR dan pemerintah. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan dalam perkara nomor 107 garing PUU garis 20 Romawi garing 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda sidang yang direncanakan, pada agenda hari ini adalah mendengarkan keterangan dari ahli pemerintah dan DPR. Yang keduanya sama-sama menghadirkan satu orang ahli, jadi semuanya 2 orang. Saya akan mulai dari ahli untuk DPR terlebih dahulu. Bernama siapa? Baik, terima kasih Yang Mulia. Beliau bernama Dr. Rahma, SHMH, merupakan ahli peraturan perundang-undangan Yang Mulia. Terima kasih. Tugas, tolong hadirkan ahli. Ya, boleh ahli silakan duduk. Saudari Rahma. Benar, Yang Mulia. Saudari dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Kepada saudari ahli, berdasarkan pasal 49 ayat 2 PMK nomor 2 tahun 2021, sebelum memberikan keterangan, saudari di sini diharuskan untuk diambil sumpahnya. Kepada saudari, silakan berdiri dan menghadap Yang Mulia Habibah untuk diambil sumpahnya. Baik, sebelum memberikan keterangan, ahli harus disumpah terlebih dahulu. Saudari ahli bisa berdiri dan mengikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah saya bersumpah. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah saya bersumpah. Sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Sesuai dengan keahlian saya. Baik, cukup, silakan kembali. Saya serahkan kembali pada Yang Mulia Ketua. Baik, saudari ahli dipersilakan untuk menyampaikan keterangannya di tempat yang telah disediakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dari pihak DPR, apakah ada pertanyaan? Tidak ada Yang Mulia. Baik, untuk pemohon, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, Yang Mulia. Saudari ahli, sebagaimana dari keterangan yang telah saudari berikan, bahwa suatu undang-undang yang dibentuk harus berpangkal pada materi muatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 UU P3, yakni mengenai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu, apakah bisa menghidupkan kembali pasal yang pernah dibatalkan MK? Silakan dijawab, saudari ahli. Baik, Yang Mulia, mengenai larangan dihidupkan kembali pasal-pasal yang telah dibatalkan oleh MK dalam rancangan undang-undang sebagaimana yang Anda tanyakan tadi, sebenarnya tidak ada aturan yang secara eksplisit melarang hal tersebut. Dikarenakan muatan pasal, ayat, ataupun bagian undang-undang yang telah dibatalkan oleh MK merupakan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji pada waktu itu. Maka, yang bertentangan adalah muatan pasal, ayat, atau bagian dari undang-undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut. Kemudian, perlu dicermati bahwa pembentukan suatu undang-undang dalam dasarnya harus memenuhi materi muatan sebagaimana yang diatur dalam UU P3. Salah satunya ialah tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi harus diperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap pengujian undang-undang yang akan direvisi atau diubah kemudian. Baik, terima kasih saudari ahli. Apakah ada pertanyaan lagi pemohon? Cukup, terima kasih Yang Mulia. Baik, keterangan ahli kami rasa cukup. Saudari ahli, bila majelis hakim memerlukan keterangan saudari lebih lanjut, apakah saudari ahli bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Baik, saudari ahli dipersilahkan kembali ke tempatnya. Berikutnya majelis hakim akan mendengarkan keterangan ahli dari pemerintah. Pihak pemerintah menghadirkan siapa?
Baik, ahli dari pemerintah bernama Profesor Dr. Nathanael SHLM yang mulia. Beliau selaku ahli hukum pidana. Baik, petugas tolong hadirkan ahli. Untuk ahli dipersilakan duduk. Saudara Nathanael, Iya mulia. saudara dalam keadaan sehat? Iya mulia. Kepada saudara ahli, berdasarkan pasal 49 ayat 2 PMK nomor 2 tahun 2021, sebelum memberikan keterangan, saudara di sini diharuskan untuk diambil sumpahnya. Kepada saudara silakan berdiri dan menghadapkan majelis hakim Jessica untuk diambil sumpahnya. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk saudara ahli, sebelum memberikan keterangan, ahli harus disumpah terlebih dahulu. Maka mohon ikuti lafal yang saya tuntunkan. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik. Hakim Ketua, saudara ahli dipersilakan untuk menyampaikan keterangannya di tempat yang telah disediakan. Baik, terima kasih yang mulia. Dari pemerintah, apakah ada pertanyaan? Pemerintah ada yang mulia. Ya, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Mungkin ada satu pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada ahli dari pemerintah. Tadi saudara ahli dalam ketentuan undang-undang yang diujikan dalam penjelasannya mengemukakan bahwa adanya kewenangan jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali adalah upaya untuk mewujudkan asas keseimbangan atau equality of arms principle. Apakah sistem peradilan pidana di Indonesia menerapkan hal tersebut dan bagaimana perkembangannya? Silakan dijawab untuk saudara ahli. Baik, terima kasih yang mulia. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana yang diketahui dalam pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu ketentuan bahwa hanya terpidana dan ahli warisnya yang diberikan hak untuk maju peninjauan kembali. Akan tetapi, dalam hukum acara pidana terdapat asas atau prinsip equality of arms and treatment without discrimination. Prinsip ini memastikan bahwa para pihak yang berperkara dalam sebuah peradilan harus memiliki kesempatan yang sama untuk membuktikan posisi atas diri mereka dalam kasus yang diperiksa. Prinsip ini juga berlaku untuk negara dengan menempatkan kewenangan jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang atau equality of arms principle dengan terpidana atau ahli warisnya dalam pengajuan peninjauan kembali. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup yang mulia, terima kasih. Baik, untuk pemohon, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Izin yang mulia, kami ada satu pertanyaan saja kepada ahli dari pemerintah. Saudara ahli, sebagaimana telah saudara ahli ketahui dalam pasal 263 ayat 1 KUHP, diatur ketentuan bahwa hanya terpidana dan ahli warisnya yang diberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali. Selain itu, secara falsafah, yang mendasari adanya PK adalah untuk melindungi hak asasi terdakwa. Menurut saudara, apakah adil bagi terdakwa jika jaksa diberi kewenangan untuk mengajukan PK? Silakan dijawab saudara ahli. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi pemohon? Cukup yang mulia, terima kasih. Baik, keterangan ahli Nathan kami rasa cukup. Baik, karena para pihak sudah merasa cukup, silakan ahli Nathan dan para ahli yang tadi telah memberikan keterangannya dipersilakan meninggalkan ruang sidang dan identitas dapat diambil di kepanitraan. Demikian agenda sidang mendengarkan keterangan ahli dan saksi para pihak sudah selesai. Untuk para pihak dimohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan disampaikan ke mahkamah paling lama 7 hari sebagaimana dijelaskan dalam pasal 65 ayat 1 dan 2 PMK nomor 2 tahun 2021. Kemudian untuk sidang selanjutnya akan diadakan pada 14 Desember 2023 dengan agenda pembacaan putusan hakim. Yang sebelumnya hakim akan melakukan pengambilan putusan dalam rapat permusyawaratan hakim secara tertutup berdasarkan pasal 66 ayat 2 PMK nomor 2 tahun 2021. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Saudara-saudari, sidang Mahkamah Konstitusi untuk pembacaan putusan atas perkara ini dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebagaimana panggilan dan yang direncanakan, agenda hari ini adalah pembacaan putusan perkara nomor 107 garing PUU garis 20 Romawi garing 2023. Sebelum kita mulai, saya persilahkan seperti biasa
para pihak yang hadir dalam sidang ini untuk memperkenalkan diri. Silakan dimulai dari pemohon. Baik Yang Mulia, dari pemohon yang hadir saya Afriati Sinta sebagai kuasa hukum dari pemohon. Baik, selanjutnya saya persilahkan dari pemerintah atau dari DPR. Silakan Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dari pemerintah diwakili oleh saya Alia Rahma Barus selaku Direktorat Jenderal Litigasi Peraturan Perundang-undangan mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih Yang Mulia. DPR silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk DPR diwakili oleh saya Profesor Dr. Jeremia Manhattan, SHM anggota Komisi 3 DPR Republik Indonesia. Terima kasih. Baik, saudara-saudari sekalian, saya ucapkan selamat datang di sidang Mahkamah Konstitusi. Hari ini adalah sidang pembacaan putusan yang bersifat final dan mengikat, yang nanti daya ikatnya jatuh setelah selesai. Seluruhnya dibacakan atau diucapkan dalam sidang ini. Kemudian saudara-saudari, para pihak akan langsung dapat kopi dari putusan ini segera setelah selesai sidang ini ditutup. Putusan nomor 107/PU/20 Romawi/2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Nama Bila Pekerjaan Polisi, 2. Nama Muhammad Irwan Randa Pekerjaan Polisi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Freti Sinta Esa LLM yang mana merupakan advokat atau penasihat hukum bertempat di kantor Justa Law Firm. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Pertimbangan hukum. Kewenangan mahkamah dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili perkara akuo. Kedudukan hukum pemohon. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan syarat-syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon mengajukan pengujian material pasal 30C huruf H Undang-Undang 11 tahun 2021 yang menyatakan bahwa jaksa memiliki kewenangan dalam mengajukan peninjauan kembali. 2. Bahwa pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1, pasal 28G ayat 1, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Bahwa potensi kerugian konstitusional yang dialami pemohon dengan berlakunya norma pasal 30C huruf H Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yaitu pemohon sebagai terdakwa yang telah diputus lepas terhadap putusan tersebut dikhawatirkan dapat diajukan peninjauan kembali sehingga perlindungan rasa aman, harkat, martabat, dan kehormatan dapat dicederai. 4. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan akuo, maka kerugian konstitusional pemohon berdasarkan pasal 28D ayat 1, pasal 28G ayat 1, dan pasal 28I ayat 1 tidak akan terjadi. Menimbang bahwa setelah mahkamah memeriksa secara cermat uraian pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, ternyata anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksud berkaitan erat dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, perihal hukum pemohon, dengan demikian mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon tersebut bersama-sama dengan pokok permohonan. Maka selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok-pokok permohonan. Pokok permohonan menimbang bahwa setelah mahkamah membaca secara seksama permohonan pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan dan mempertimbangkan argumentasi pemohon sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara, mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara sebagaimana termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, antara lain untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dicermati bahwa dalam praktik acap kali terjadi kesalahan dalam penjatuhan putusan yang disebabkan oleh kekeliruan dalam hal fakta hukumnya maupun kekeliruan dalam hal hukumnya sendiri. Kesalahan dalam penjatuhan putusan ini dapat merugikan terpidana maupun masyarakat, pencari keadilan dan negara.
sepanjang masih dalam ruang lingkup upaya hukum biasa terhadap kesalahan, demikian baik terpidana maupun jaksa atau penuntut umum dapat melakukan upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi. Namun terhadap putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, hanya ada dua upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan, yaitu kasasi demi kepentingan hukum oleh jaksa atau penuntut umum, atau peninjauan kembali yang merupakan hak terpidana maupun ahli warisnya. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33 garing PUU garis 14 Romawi garing 2016 hanya melakukan penafsiran pada pasal 263 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 dan tidak melakukan tafsiran pada sumber hukum lain berupa jurisprudensi yang berkaitan dengan jaksa yang mengajukan peninjauan kembali. Menimbang bahwa Undang-Undang Kejaksaan memiliki semangat untuk menguatkan peran Kejaksaan Republik Indonesia untuk melindungi dan memberikan pelayanan kepada publik untuk melalui proses hukum. Dalam hal ini, Mahkamah sepakat dengan DPR dan pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam keterangannya bahwa kewenangan jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali merupakan suatu bentuk tugas dan tanggung jawab kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara dengan menempatkan kewenangan jaksa secara profesional pada kedudukan yang sama dan seimbang atau equality of arms principle dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali. Oleh karena itu, peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum adalah hal yang diperbolehkan untuk mewakili kepentingan korban. Bahwa norma pasal akuo menurut Mahkamah sama sekali tidak merugikan, mencederai, dan membatasi hak untuk mendapatkan perlindungan atas rasa aman, martabat, dan kehormatan yang telah dijamin dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana didalilkan pemohon. Keberadaan pasal 30C huruf H Undang-Undang Kejaksaan justru merupakan pengejawantahan penguatan peran Kejaksaan Republik Indonesia untuk melindungi kepentingan korban dalam melakukan proses hukum yang ada. Demikian pula menurut Mahkamah pasal akuo juga tidak bersifat diskriminatif dan tidak menghilangkan hak untuk bebas atas perlakuan diskriminatif sebagaimana dijamin oleh pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebaliknya, norma pasal akuo justru merupakan bagian dari upaya negara untuk melindungi dan memastikan agar keadilan dapat diperoleh bagi segenap masyarakat Indonesia. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah telah ternyata tidak terdapat pertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, dalil pemohon tidak beralasan, tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Sedangkan terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak relevan dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum pemohon sebagai berikut. Bahwa jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali tetap mendasarkan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 2 Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga bila mana jaksa mengajukan peninjauan kembali maka dapat hak dan konstitusional pemohon dirugikan. Akan tetapi berkenaan dengan alasan permohonan yang didalilkan oleh pemohon tidak dapat dipertimbangkan karena tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Akan tetapi telah ternyata dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Amar putusan. Mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 3 hakim konstitusi, yaitu Dr. Jan SAMH selaku ketua, merangkap anggota Dr. Habibah SAMH, Dr. Jessica SAMH. Pada hari Selasa 14 Desember 2023 dengan dibantu oleh Alia Esa sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Saudara-saudari, demikianlah putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi telah resmi dibacakan. Maka dengan ini pula sidang perkara ini saya nyatakan selesai dan ditutup.